Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hairul Bait Said dengan NIM S1S11920. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu BFS dan juga DFS dan contoh algoritmanya menggunakan atau penerapannya menggunakan aplikasi MATLAB. Sebelum kita melangkah ke implementasinya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai BFS dan juga DFS. BFS dan juga DFS ini merupakan dua-duanya merupakan suatu metode pencarian yang berbeda. Yang pertama itu Breadth First Search atau BFS. BFS ini dia metodenya ya berupa metode pencariannya secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Selanjutnya untuk depth first search atau DFS, dia itu metode pencariannya dilakukan pada satu node dalam setiap level. Satu node dalam setiap level. Mulai dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke implementasinya menggunakan MATLAB. Di sini terdapat sebuah contoh soal BFS dan juga DFS. Contohnya sama, yang membedakan yaitu DF search dan juga BF search-nya. Yang pertama di sini kan ada sebelum saya mulai, saya akan run terlebih dahulu. Ini adalah gambar figurnya. Seperti yang kalian lihat, sama dengan yang ada di gambar. Di sini seperti yang kalian lihat, di sini ada data S dan juga data T. Data ini dia itu isinya 111, 22, 222. Nah, apa maksudnya? Yaitu data satu ini merupakan node yang tertinggi dari 3542 berdasarkan gambar yang ada di figur ini. Jadi 3542 ini merupakan 3542 ini merupakan turunan dari 1 atau degree. Sedangkan 6, 10, 7, 9 dan 8 dia itu turunan dari 2, seperti 6, 7, 8, 9, 10. Dari 2 turun lagi ke 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian fungsi G ini dia itu untuk fungsi graph untuk menyatakan hubungan graph antara data S dan juga data T. Lalu ada plot G. Nah, plot G ini plotnya itu yang berfungsi untuk menampilkan figur ini. Jadi misalkan kalau tidak ada fungsi plot, dia itu tidak akan tertampilkan di figurnya, tidak akan tertampil, namun hanya akan tertampil di command window yang ini. Nah, itu berdasarkan urutan di command window ini kita bisa lihat dia itu kan melakukan pencarian menggunakan Elgato Database Search dari grafik G yang dimulai dari noda 2. Jadi jika dimulai dari node 2, dia akan mulai pencarian mulai dari 2. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah node 2. Kemudian dia akan melakukan pencarian ke node 1 terlebih dahulu, baru kemudian dia akan mencari kemudian ke nodenya, yaitu node 6, 7, 8, 9, 10, baru kemudian dia akan lalu ke 3, 4, dan 5 sesuai dengan prinsip BF search, di mana dia akan mengunjungi simpul-simpul yang bertetangga dengan node 2, yaitu 1, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, barulah ke node-node yang lain seperti 3, 2, 4, dan 3, 4, dan 5. Lain halnya
dengan lain halnya dengan df search yang tampil di sini. Yang kita perlu ganti cuma ya, tulisan B-nya kita ubah jadi D, yaitu df search. Jika kita running, kemudian kita running. Figurnya sendiri itu dia sama dengan yang tadi, tetapi yang berbeda hanya urutan pencariannya. Jika depth search tadi dia itu melebar, kalau depth search ini dia akan pencarian dari node 2. Kemudian dia akan ke 1, baru kemudian dia akan ke 3, ke 4, ke 5, 4, 5. Barulah kemudian dia akan ke turunannya sendiri, yaitu turunan dari 2-nya, yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. Contoh lain misalnya kita mulai dari angka 4 seperti yang dicontoh ini, misalnya coba saya run. Nah, figurnya itu dia akan seperti ini. Dia akan mulai pencarian dari nomor 4, kemudian dia akan, karena ini DFSR, dia akan pergi ke kiri terlebih dahulu, kemudian mulai dari 4 ke 1, kemudian ke 3, kemudian ke 4 ke 1, kemudian ke 2 terlebih dahulu, baru ke 6, 7, 8, 9, 10, baru dia akan pergi ke 3 dan kemudian 5. Selanjutnya, jika seperti yang contoh BFS di graf ini, jadi yang kita ubah cuma kita ikuti data baru, yaitu di graf. Kemudian kita ubah isinya 2, 3, 3, 3, 4, 6. Di sini 2, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 1, 4. Oke, kemudian kita ubah 2. Kita BFS search dulu. Nah, hasilnya sebagai berikut, seperti yang di modul. Sorry, di sini salah ya. Jika saya run, maka akan tampil seperti ini. Jika pada graf tadi dia hanya menampilkan data seperti ini, pada di graf itu dia akan menampilkan jalurnya, jalur dari pergerakan setiap graf. Seperti yang kalian lihat, jika kita menggunakan graf untuk nomor 2, dia hanya nomor 2 ini, node 2 ini dia hanya bisa pergi ke mempunyai satu jalur, yaitu jalur kelima. Jadi pada bagian V-nya dia hanya akan tertulis 2 kemudian 5. Dan misalnya kita ubah ke angka 5 misalnya, ke angka 5, maka otomatis yang akan terjadi hanya V-nya, jalur yang dimilikinya hanya 5, karena 5 tidak bisa jalan, tidak memiliki tidak bisa pergi kemanapun. Berbeda dengan angka 5. Coba kita gunakan 3 yang bisa ke semua tempat. Kita run, maka akan tampil seperti ini. V-nya yaitu 3, 4. Pertama dia akan mencari dari 3 dulu, kemudian ke 4, ke 6, kemudian ke 7. Habis itu ke dari node 7-nya, kemudian dia akan pergi mencari dari turunan node 4, yaitu
1, kemudian pergi ke 2, dan terakhir yaitu ke 5. Kalau misalnya kita ubah ke 6, tempat jalur 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 yang sesuai dengan tanda panahnya itu mulai dari pertama 6, kemudian dia akan ke 4, habis itu dia ke 1, kedua, kemudian ke 5. Kemudian kita akan gunakan df search. Kalau df search dia itu, coba kita lihat, uh, misalnya g-nya sama dengan 2, sama dengan halnya, sama dengan yang tadi, dia juga hanya akan pergi ke 2 karena hanya itu jalur yang dia bisa pergi, dia tuju. Kemudian bagaimana jika kita ubah ini ke ketiga tadi yang mempunyai bisa pergi kemana saja? Kita run, maka akan berbeda dengan yang tadi. Mana? Ini mulai dari ini mulai dari 3, mulai dari 3, 4, 6, 7 kan? 3, 4, 6, 7, 1, 2, 5. Tapi ini beda. 3, 4, 1, 2. Dia akan pertama dia akan menuju ke 4 terlebih dahulu, kemudian ke 1, ke 2, ke 5, barulah kemudian dia akan pergi ke yang terdekat lagi, yaitu ke 6 dan ke 7 terakhir. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.